Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul yang penting kamu harus tahu saat ini ya. Jadi kita lihat yang penting-penting yang harus kamu tahu sekarang gitu ya. Oke. Cara. Wah. Jadi di sini aku ngerasa kamu harus tahu ya, saat ini sebenarnya energi kamu itu bisa relax, energi kamu itu sebenarnya bisa melepas, bisa mengikhlaskan, bisa bodo amat gitu. Ya, apalagi buat orang yang toksik ya. Kalau ada orang yang pernah egois, ada yang pernah menyakitimu, kalau ada yang pernah mengecewakan, ya sudah, lepaskan, hempaskan, maafkan aja, ikhlaskan, begitu. Cuma di sini aku ngerasanya, sebenarnya ada seseorang, entah siapa dia, mereka, siapapun ini ya, ada kemungkinan yang mau mendekat ke kamu lagi atau mencari kamu lagi. Dan orang ini bisa nanti membuat kamu baper. Orang ini nanti bisa membuat kamu terbawa perasaan. Jadi ya, ada beberapa kalian yang akan mengalami itu. Kayak, ya tiba-tiba aja sih. Ada yang benar-benar hadir lagi, muncul lagi. Ya karena masih berharap sama kamu. Atau ya dia mau kamu percaya bahwasanya ya dia sayang sama kamu begitu. Dia butuh kamu. Tapi bisa juga perlu kamu ketahui, ada seseorang yang akhirnya merasa bersyukur pernah kenal orang seperti kamu, atau bersyukur Tuhan pernah menghadirkan kamu di hidupnya. Karena ya kehadiran kamu itu, kesabaran kamu, kebaikanmu, dan ketulusanmu itu akhirnya men-trigger dia, akhirnya kayak mendorong dia ya bahwasannya dia tuh harus berubah lebih baik. Nah, beberapa begitu. Cuma ini bisa vice versa, bisa juga dalam waktu dekat ini akan ada hal-hal yang terjadi dan kamu akan merasa bersyukur. Kamu akan merasa ya kesabaranmu itu tidak sia-sia, kebaikanmu itu tidak sia-sia. Ada aja buahnya. Ya buahnya gemoy gitu. Oke, nih blessings ya, berkah, anugerah akan diberikan yang maha kuasa ke kamu. Bisa ada orang-orang yang akhirnya memberikan cinta, kasih sayang. Ada yang akhirnya mau memperlakukan kamu dengan baik, mau memperlakukan kamu dengan positif gitu ya. Ini magical banget lah. Ada beberapa hal yang kayak tak terduga ya, kok bisa ya gitu. Orang seperti dia gitu say, tiba-tiba baik, tiba-tiba ada yang mendekat dan lebih positif. Oke? Nah, sekarang ini dulu lah. Gemoy banget warna pink ya. Aku sudah tarik energi tentang yang penting yang kamu harus tahu ya saat ini. Oke, kita lihat. Nah,
Di sini dikatakan dia punya perasaan yang sama denganmu. Bahkan dia merasa perlu membayar karmanya ke kamu. Oke, ini siapa ini? Wah, Rodolfo say. Dora atau siapalah dia ya. Dia orang yang dealing sama kamu, bisa pernah dekat, teman atau siapalah orang ini ya. Jadi orang ini punya perasaan yang sama denganmu ya. 3C gitu, sama-sama cinta. Ya, kita saling sayang ya. Bahkan orang ini merasa perlu membayar karmanya sama kamu. Maksudnya ya, aku sebenarnya berhutang karma, aku berhutang budi. Aku pernah melakukan kesalahan, jadi aku harus menebus kesalahan. Aku harus minta maaf, atau ya, aku berhutang penjelasan, berhutang apa ya? Ya, perlu mengimbangi kebaikanmu begitu, ya. Terus dikatakan seseorang berharap kamu mendoakannya karena dia sedang mengidap sebuah penyakit. Nah, siapa ini ya? Dikatakan begitu. Kamu perlu tahu, seseorang berharap kamu doakan dia karena dia sedang sakit. Dia sedang mengidap sebuah penyakit. Ini bisa siapalah ya? Orang yang kamu kenal, bisa teman, saudara, keluarga, atau ya ada gitu ya. Orang yang sakit, entah dianya atau siapapun itu. Dia tuh sakit dan dia tuh diam-diam berharap ya kamu doakan akulah gitu. Aku nggak baik-baik aja begitu ya. Oke? Mungkin kamu merasa masih punya harapan hidup. Tapi dia tidak seperti kamu. Dia sebenarnya putus asa, ya. Jadi dikatakan mungkin kamu ngerasa masih punya harapan hidup. Kamu merasa masih bisa membangun masa depanmu. Kamu merasa ya kamu masih bisa melanjutkan hidup meski tanpa dia, begitu. Kamu mandiri, kamu bisa melakukan ini dan itu, ya. Tapi dia nggak kayak kamu. Dia sebenarnya putus asa. Jadi orang ini ya, meskipun di sini ada yang punya big ego, ada yang gengsian, ada yang keras atau bertopeng, atau ya pura-pura kuat lah, atau apa. Tapi dia sebenarnya nggak kayak kamu. Dia tuh sebenarnya orang yang sudah di fase putus asa gitu. Aku tuh putus asa. Aku nggak tahu besok di mana, lusa bagaimana, bulan depan, tahun depan seperti apa. Ya, aku bingung membangun masa depan itu gimana gitu. Apalagi nggak dekat kamu, nggak bersama kamu. Aku merasa putus asa, ya. Berarti ini ada yang ketergantungan sama kamu. Ada yang merasa ya nggak semangat melanjutkan hidup ketika tidak bersama kamu, ya. Lalu dikatakan dia tidak selera makan. Dia begitu banyak persoalan, ya. Sedih juga ya. Jadi ada seseorang yang tidak selera makan, nggak selera ngapa-ngapain ya. Tidak bersemangat ngapa-ngapain. Ya, dia begitu banyak persoalan gitu. Banyak masalahnya. Ini bisa siapapun ya yang dealing sama kamu. Oke, lalu dikatakan dia sekarang berhadapan dengan orang yang emosian. Tidak ada yang sesabar kamu. Oke? Jadi, mungkin apa ya? Ada orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, ya? Atau kalian saling sayang. Nah, mungkin nggak dekat lagi, nggak bersama gitu. Dia sekarang berhadapan sama orang lain
Dan orangnya ini emosian ya. Orang yang dealing sama dia punya ego, punya sifat yang keras juga, emosian, bahkan barbar, atau ya ada orang di sisinya atau orang di sekitarnya yang emosian. Ya nggak ada yang sesabar kamu, tidak ada yang pengertian seperti kamu. Jadi ya sedih gitu. Sudahlah. Oke, lalu nih sedih lagi ya. Dia sering depresi, banting barang sana sini, dan pernah nangis di kamar mandi. Wah, jadi ini energinya dar sih. Jadi waktu aku tarik energi ini ya benar-benar wah ngeri lah gitu, ngeri juga gitu. Nah dikatakan dia sering depresi, dia stres gitu ya, dia banting barang sana sini. Ya mungkin dia ikutan emosi karena orang sekitarnya, orang di sisinya toksik ya, atau dia banyak masalah. Ya dia juga pernah nangis di kamar mandi ya. Jadi ada sih orang yang kayak di kamar mandi itu bisa nangis ya. Itu kayaknya udah depresi banget gitu. Jadi dia pernah nangis di kamar mandi. Atau apa ya, nggak usah di kamar mandi juga. Pokoknya dalam kesendirian ya, tidak di hadapan orang-orang, ya dia bisa nangis gitu, bisa sedih. Kok sesedih ini, kok semengerikan ini sih hidup aku. Nah, ada yang seperti itu ya. Lalu dikatakan sesungguhnya banyak kekecewaan yang dia alami saat ini. Hidup begitu sulit dia jalani tanpa kamu. Nih. Jadi siapa nih orang yang dealing sama kamu? Aku ngerasanya ya begitu. Sesungguhnya banyak kekecewaan yang dia alami sekarang. Hidup ini begitu sulit dia jalani tanpa kamu. Ya, enak zamanku toh. Ya mungkin enak zaman kamu ya. Kalau sama kamu mungkin nggak sepedih ini gitu istilahnya. Oke, relax aja. Lalu misalnya dibilang ya, dia sesungguhnya ada persoalan keuangan ya, bisa vice versa. Jadi kamu juga harus tahu, mungkin ada seseorang yang ya dia diam-diam memang ada masalah keuangan, tapi bisa juga ini kamu ya, bisa siapa aja, kita semua orang bisa aja tiba-tiba ada masalah keuangan. Jadi mulai dari sekarang ya kita harus manajemen ya, harus mengelola keuangan kita, karena sesungguhnya ada aja persoalan keuangan. Hidup kan gak mulus-mulus aja say ya, kadang ada duit kadang tiba-tiba loss gitu. Jadi ya jaga, kelola keuanganmu dengan baik ya. Sebenarnya memaafkan dan mengikhlaskan bisa membuat kamu semakin panjang umur. Nah, jadi dibilang tadi di awal juga ada ya, energimu itu sebenarnya bisa relax kalau kamu memaafkan, mengikhlaskan ya. Dan sebenarnya memaafkan, mengikhlaskan itu bisa membuat kamu semakin panjang umur gitu. Ya daripada kita memendam rasa sakit hati, buat apa say ya. Rasa sakit hati itu toksik loh, racun. Jadi dihilangin gitu, dibuang toksik itu. Jadi relax aja, memaafkan, mengikhlaskan ya. Ya hidup kita kan akan relax gitu. Kita juga tenang dengan memaafkan. Ya kalau hidup tenang kan bisa panjang umur ya gitu. Oke? Lalu dikatakan kamu sudah mengenal dia. Dia ini ya, dia akan hadir lagi di masa depanmu gitu. Kamu sudah mengenal dia dan dia akan hadir lagi di masa depanmu. Nah mungkin dia yang kita bilang dari tadi itu ya, ya kamu udah kenal dia siapa. Ya sesungguhnya orang ini akan hadir lagi di masa mendatang. Di masa depan dia akan muncul lagi,
akan hadir lagi. Makanya aku bilang tadi di kartu yang ini, ada kan energi orang yang kayak ya gitu, mau datang lagi. Ya entah cepat, entah lambat, ya sudah gitu. Terserah kamu mau menerima atau enggak ya. Lalu ada yang sudah tidak tahan, ingin menyentuh kamu ya. Siapa ini? Ini Sergio ya, Marimar, Dora atau Nobita atau siapa ya? Fernando. Ada yang sudah nggak tahan ingin menyentuh kamu. Ini bisa dia memang ya. Kalau dia sayang, ya pengennya menyentuh. Kalau dia ada hasrat, ada gairah, ada cinta, ya dia pengen menyentuh kamu. Ya normal lah gitu kan. Atau bisa juga tentang teman, saudara, keluarga. Ya mungkin ada yang mau menjabat tanganmu, menggandeng tanganmu, memeluk kamu, mungkin kangen banget gitu. Gitulah, oke? Minum dulu ya, yang aus. Aku shuffle dulu. Dari sini dulu ya. Yang penting kamu harus tahu saat ini. Oke, cara. Overthinking. Siapa ini ya? Ada yang memikirkan kamu secara berlebihan, panik, cemas berlebihan, khawatir, takut kehilangan kamu. Bisa vice versa. Jadi ya masih zaman sih say ya, masih zaman kok overthinking. Ya biasalah gitu kan. Kita manusia juga. Ya, kadang kita kepikiran hidup kita, kepikiran dia, kepikiran duit, kepikiran kerjaan, teman, keluarga atau apapun ya. Cuma di sini dibilang masih ada harapan. Jangan berhenti berharap. Ya, berharapnya pada Tuhan dan semesta ya. Itu yang paling utama. Kalau pada manusia ya boleh sih, cuma jangan berlebihan. Karena namanya manusia, siapapun bisa mengecewakan. Jadi banyak berharap itu pada yang maha kuasa. Dan berharap pada dirimu sendiri ya. Jangan ragukan dirimu. Kamu pasti bisa ya. Kamu pasti bisa gitu. Dan kalau ini tentang seseorang yang dealing sama kamu, dia memikirkan kamu ya karena masih berharap sama kamu. Tadi aku udah bilang ya. Nih, dia sayang ya, sayang deh sama kamu. Ada energi baper di sini ya. Ya ini ada kartu penyesalan, rasa bersalah masih ada, baper juga ada. Ya atau dia semakin bucin ya. Dia semakin terbawa perasaan kalau mengingat-ingat semua yang terjadi di antara kalian gitu. Ini ada yang sama sekali nggak komunikasi ya. Ada yang sudah lost, sudah hilang, ditelan bumi. Enggak lah, itu istilahnya aja ya. Tapi dia masih memperhatikan kamu. Terus kalau orang ini benar-benar nantinya ada perubahan ya, mau berubah lebih baik, dia semakin sering loh memperhatikan kamu. Dia akan semakin sering mencari tahu informasi tentang kamu. Ya sudah, oke? Nah, ini ya. Oke, kita buka dengan gemoy. Dibuka dulu. Tada. Nah, oke, ini aku juga udah tarik ya. Energi tentang yang penting. Kamu harus tahu saat ini bestie ya. Oke, dikatakan, wah, mantanmu masih sering memikirkanmu. Padahal dia sudah bersama orang lain. Wah, tuh the wah. Ya, wah gitu. Jadi dibilang mantanmu, orang masa lalumu masih sering memikirkanmu. Padahal dia sudah bersama orang lain. Lah, bukan urusan saya.
Ya bukan urusan kita lah, bestie, ya. Ya pokoknya mau dikasih tahu aja sih buat kamu gitu. Siapa nih orang yang sudah berlalu masih sering memikirkanmu, padahal dia udah berhadapan sama yang lain, udah sama yang lain. Oke? Lalu dia sedang mempelajari betapa banyak kesalahan yang dia perbuat ke kamu, dan dia merenungi semua kebaikanmu, ya. Jadi di sini ada seseorang yang belajar, ya. Ya, namanya hidup, harus terus belajar. Dia sedang mempelajari betapa banyak kesalahan yang dia lakukan sama kamu, dan dia merenungi semua kebaikanmu. Gitu, Kak. Jadi ada yang belajar kayak, ya sih, aku tuh salah. Aku waktu itu masih kekanak-kanakan banget. Aku egois banget sama kamu. Aku keras, ya. Dan aku merenung, ternyata banyak juga ya kebaikanmu. Makanya aku menyesal. Menyesal kehilangan kamu, begitu. Oke? Lalu dibilang, saat dia menyentuh orang lain, dia membayangkan wajahmu, dan dia bersedih di dalam batin. Ngerti nggak? Jadi dibilang, orang ini ya, saat dia sentuh orang lain, dia bayangkan wajahmu, dan dia bersedih di dalam batinnya. Kenapa dia sedih, say? Ya, mungkin karena yang dia cintai itu kamu. Ibarat gini, aku bisa kan menyentuh si Dora, menyentuh si Frankie atau siapa, tapi yang aku bayangin kamu. Terus aku sedih di dalam batin gitu. Aku sedih ya karena seharusnya aku menyentuh orang yang aku cintai, harusnya aku menyentuh kamu gitu. Atau ya aku sayang sama kamu, ya harusnya kamu yang bersentuhan sama aku, harusnya begitu ya. Oke? Dia tidak tidur bersama kamu, tapi kamu yang ada di pikirannya sebelum dan sesudah tidur, ya. Wah, ini energinya dar ya. Jadi dibilang dia nggak tidur bersama kamu, tapi orang ini yang ada di pikirannya kamu. Yang ada di pikirannya sebelum dan sesudah tidur itu adalah kamu. Padahal kan ya dia tidak tidur bersama kamu. Begitulah. Intinya ada orang yang sebelum tidur mikirin kamu, sesudah tidur juga dia mikirin kamu, meski nggak bersama tidurnya, ya. Jika ada komunikasi yang tidak disangka atau pertemuan yang tidak terduga, itu memang sudah jalannya untuk menyatukan kalian, ya. Mungkin dalam waktu dekat atau beberapa waktu ke depan, ya, jika ada komunikasi yang nggak disangka, pertemuan yang tidak diduga, ya itu memang udah jalan dari Yang Maha Kuasa, udah takdir gitu, say. Wah, tiba-tiba berhadapan sama dia. Ya mungkin ada jalan dari Tuhan ya, menyatukan kamu sama dia, supaya kalian bicara baik-baik, supaya kalian saling memaafkan, berdamai, atau ya akhirnya ada yang bersatu, begitu. Oke? Teman-teman dan orang-orang yang sudah berlalu banyak yang penasaran sama kamu. Cie, laris ya. Teman-teman nih, mau yang lama, mau yang baru ya, pokoknya dibilang teman-teman dan orang-orang yang sudah berlalu banyak yang penasaran sama kamu. Berarti kamu sekarang kamu jadi pusat perhatian. Kayaknya banyak deh yang lagi cari tahu kamu. Banyak yang cek sosial mediamu. Kok kamu nggak terlalu update begitu? Ya sudah. Oke. Jangan mudah panik, khawatir, cemas akan apapun.
jaga kesehatan jantung, jaga pernafasanmu, ya. Ini kamu harus tahu juga nih, kesehatan, ya. Kalau terjadi sesuatu nih Kak, jangan mudah panik, khawatir, cemas, ya, overthinking kayak tadi kartunya kan. Jangan mudah panik, khawatir, cemas berlebihan. Jaga kesehatan jantungmu, ya. Kesehatan jantung ini dijaga. Ya, jaga pernafasanmu. Begitu. Lalu, jangan tergiur dengan cara kerja yang instan, karena akan cepat juga jatuhnya. Jangan takut diproses supaya langgeng suksesnya. Ngerti nggak? Jadi kita jangan mudah tergiur ya. Jangan pengennya tuh kerja yang instan, sukses yang instan. Pengennya sih aku langsung begini begitu ya. Jangan tergiur sama yang instan karena cepat jatuhnya ya. Kalau kita suksesnya instan, ya jatuhnya juga instan gitu. Tapi kalau kita mau berproses, mau diproses sama kehidupan, ditempa, mulai dari nol sampai ke puncak, ya langgeng suksesnya. Ya, suksesnya kita langgeng, bisa bertahan lama. Gitu ya. Jangan lupa bersih-bersih. Bisa aja akan ada yang mau bertamu ke rumahmu, ya. Di sini dibilang gitu, Kak. Jangan lupa bersih-bersih ya, Besti. Bisa aja nih akan ada orang yang tidak terduga bertamu ke rumahmu. Jadi ya, kalau tiba-tiba ada datang tamu, usahakanlah rumah udah bersih. Gitu. Oke. Langsung aja ya. Huruf spesial. Huruf dulu ya. Huruf L, G, F, ada S, ada R, M, ada X yang sudah lama ya, B, V, ada K, D, T, T, A, ada O, P, I, Z, ada E. Oke, bulan spesial. Wah, bulan Juli, Februari, Mei, Agustus, Juni, April, November, Maret. Oke, zodiak dominan Leo, Taurus, Cancer, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Virgo, Aries. Oke, tempat wilayah daerah Samarinda, Manado, Papua, Banjarmasin, Majalengka, Arab Saudi, Madura, Bali, Pontianak, Banten, Indramayu, Timor Leste, ada Klaten, Swiss, Pekalongan, Tasikmalaya, Lamongan, Dubai, Kendari, Tangerang, Korea, Bogor, Depok, Cianjur, Singapura, Afrika. Ada Sukabumi, Bekasi, Lampung, Palembang, Bukit Tinggi, Solo, dan Medan. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.